Ya, halo, kembali lagi ya bersama saya di Coding Watch. Kali ini saya akan membahas masih di materi yang sama yaitu HTML. Eh, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu elemen semantik ya, elemen semantik pada HTML ya. Jadi di sini saya sudah menuliskan ya apa itu semantik ini ya, apa itu semantik HTML. Jadi semantik HTML itu digunakan untuk ini grouping elemen dalam komponen HTML. Nah, jadi kalau kita menggunakan elemen grouping dalam komponen HTML tuh kalau dibaca kodenya tuh lebih enak ya. Jadi biasanya tuh untuk semantik elemen pada HTML tuh terdapat beberapa, misalkan pada elemen header, kemudian section, nav ya, kemudian footer, artikel dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau aplikasi yang sudah besar-besar atau web yang udah kompleks tuh biasanya penulisan kode HTML-nya itu sudah menggunakan elemen semantik seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan saya tunjukkan website di misalkan Corona nih ya, coronajateng.prof.go.id ya. Kita enter. Nah, di sini kan akan muncul tampilan website dari coronajateng.prof.go.id itu seperti ini. Nah, bisa dilihat ya dari atas sampai bawah seperti ini. Nah, ini gini ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, ini tuh kan paling atas tuh ada ini ya, ada informasi tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, kemudian ini beranda, setiap kita klik hovernya ini akan berubah di beranda, maksudnya ada garis dua nih ya di kata berandanya, kemudian ini data, berita dan lain sebagainya seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh ada ini ya, apa tuh namanya, info ini ya, mau keluar rumah wajib pakai masker dan lain sebagainya, tinggal kita klik kiri kanan nanti dia jalan. Kemudian ini menampilkan hotline ya, hotline untuk menghubungi untuk cepat tanggap COVID-nya ya. Kemudian di sini himbauan dari Gubernur Jawa Tengah gitu. Kemudian ini ada sebaran kasusnya, jadi di sini kita bisa melihat informasinya. Nah, di sini tuh biasanya mulai ini tadi ya, mulai sebaran kasusnya itu ya sudah masuk ke konten ya. Ini juga sebenarnya sudah masuk ke konten nih, himbauan gubernur kayak gitu. Ini juga. Nah, lebih jelasnya di sini saya tadi sudah mengcrop ini ya. Jadi ini saya kasih warna hijau ini ya, warna hijau, garis kotak warna hijau ini itu menunjukkan header ya. Header itu berarti bagian paling atas dari websitenya ini. Nah, di sini itu ada beranda, data, berita, itu dia juga termasuk ke section ke grouping nav ya, ke grouping navigasi. Karena kenapa dia masuk ke grouping navigasi? Karena pada saat kita klik di kata beranda atau data, berita dan lain sebagainya itu dia akan mengarah ke halaman yang dituju. Misalkan kita mengeklik beranda, berarti nanti kita akan diarahkan ke halaman beranda. Kemudian ke data juga diarahkan ke data. Kita coba dulu aja ya. Kita klik misalkan data, klik gitu ya. Nah, ini halaman websitenya dia merefresh. Ya, ini ke data, langsung dia menuju ke statistik kasus COVID yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kalau kita ngeklik donasi ya, kita klik donasi ya, nanti akan diarahkan ke daftar donaturnya seperti itu ya. Kemudian kita ke FAQ-nya. Nah, ini sudah pertanyaan ya, pertanyaan yang diajukan. Nah, ini jadi ini tadi ya, yang di kotak warna hijau ini dia sudah termasuk ke header ya. Di dalam header sendiri juga sudah terdapat elemen semantik yaitu nav ya, ini gitu ya. Kemudian yang ini yang kontainer yang kontennya mau keluar rumah wajib pakai masker, nih saya kasih warna biru. Ini tuh juga sudah termasuk ke konten ya. Ini dia termasuk ke konten dari websitenya ini. Ini tuh carousel namanya, karena kalau diklik kiri kanan tuh dia bisa berubah gambarnya ya. Nih coba nih ya, kita kembalikan ke beranda. Nah, ini klik, nah ini geser, ganti gambar ya, kita klik lagi, ganti gambar lagi. Nah, ini biasanya kali ini disebut dengan image slider, bisa carousel bisa ya. Terus ini
hotline juga termasuk konten. Ini tadi juga himpunan gubernur juga konten, sampai bawah tuh masih konten ya. Ini juga konten. Nah, yang paling terakhir yang ini ya, itu disebut dengan footer ya. Jadi di bagian ini ya, bagian paling bawah ini saya kasih kotak warna merah ini, itu dia menunjukkan footer ya. Footer itu biasanya untuk menjelaskan alamat dari situsnya atau alamat perusahaan yang memiliki situs itu. Di sini kan pembuat dari alamat situs corona.jateng.go.id itu kan miliknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini alamatnya di sini. Jalan Pahlawan nomor 9 Mugasari ini ya. Kemudian di sini juga ada link-linknya lagi. Ini dilinkkan di portal Jateng sama Kemenkes, info corona dan lain sebagainya. Terus di sini biasanya ada info di bagian footer tuh ada info copyright. Copyright itu berarti dilindungi ya. Apa tuh namanya? Ada copyrightnya. Nah, terus ini itu tombol merah itu biasanya tuh untuk kembali lagi ke bagian paling atas dari halaman web browser ini. Coba kita klik aja ini, diklik aja ya, klik. Nah, otomatis dia balik lagi ke sini ke atas. Jadi, kalau misalkan ini saya kembalikan, saya turunkan ke bawah, nah saya naikkan lagi, klik, nah dia akan balik lagi ke atas. Nah, untuk membuktikan ini menggunakan maksudnya untuk membuktikan website corona.jatengprof.go.id ini menggunakan elemen semantik apa enggak, coba kita buka di Ctrl U nya atau di view source nya. Di view source nya ini kan namanya bisa kita lihat codingannya ya. Nah, dari codingannya, nah di sini tuh ini coba saya lihat bentar. Nah, di sini kan lihat setelah elemen body ya, setelah elemen body itu terdapat elemen nav. Nah, ini kan nav itu disinilah itu yang menunjukkan menunjukkan elemen semantik nav atau navigasi ya. Navnya itu dia mengarahkan ke ini ya, nav item ya. Ini di listnya, ini unordered listnya, list itemnya itu di nav itemnya dia ada beranda, data ya, sesuai yang saya omongkan tadi, beranda, data, berita itu dia masuk ke elemen nav ya, ke elemen nav. Nah, kemudian ada juga nih elemen section. Nah, di sini elemen section juga termasuk elemen semantik ya. Nah, di sini dia menggunakan nih section. Nah, section ini juga ya, section. Nah, kemudian biasanya kalau footer itu juga diberikan elemen semantik juga, elemen footer gitu. Coba saya lihat elemen footernya mana. Elemen footer. Biasanya paling bawah. Ini ya. Nah, ini dia nih elemen footer. Nah, ini juga semantik juga nih ya. Elemen footernya tuh tadi ini seblok ini ya. Seblok ini tuh elemen footernya yang menjelaskan gambar ini tadi ya, yang saya kotakin warna merah ini. Nah, jadi di sini website corona.jatengprof.go.id ini sudah menggunakan elemen semantik ya kalau dilihat. Ini juga kalau dilihat dia menggunakan media query juga ya. Jadi ini juga website corona.jatengprof.go.id juga menggunakan elemen semantik. Jadi pembacaan kodenya enak kalau misalkan dilihat programmer lain gitu ya. Oke, sampai sini semoga penjelasan mengenai apa itu elemen semantik pada HTML bisa jelas di kalian semua ya. Sampai jumpa di video Coding Watch yang lainnya. Bye bye.